Keheninganmu menjadi lebih berharga daripada argumen apapun yang pernah kamu sampaikan. Kita sering diajarkan bahwa jika seseorang meremehkan kita, kita harus memperjuangkan tempat kita dan menunjukkan nilai kita kepada mereka. Tapi jika seseorang tidak bisa melihat nilai kita di depan mereka, mereka tidak akan melihatnya hanya karena kita memohon. Mengejar tidak membuktikan nilai kita, itu justru mengabaikannya. Ketika kamu diam, mereka dihadapkan pada diri mereka sendiri tanpa kehadiranmu yang menenangkan rasa kesepian mereka. Waktu mulai terasa berbeda bagi mereka tanpa suaramu, energimu, dan dukunganmu. Awalnya, mereka mungkin merayakan kebebasan mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, keheninganmu mulai menggerogoti kepercayaan diri mereka. Itu seperti air yang menetes di batu, lambat tetapi pasti. Mereka mungkin berpura-pura baik-baik saja dengan media sosial dan tawa palsu, tetapi ketika mereka sendirian, keheninganmu menjadi guntur di dada mereka. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa kebisingan sama dengan kekuatan. Namun, dalam stoikisme, diam berarti pengendalian. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Yang perlu kamu lakukan adalah membiarkan waktu bekerja, karena waktu tidak terkalahkan. Waktu menghancurkan kepercayaan palsu dan mengungkap ilusi. Sementara mereka bingung dengan pilihan yang mereka buat, kamu tidak menunggu. Kamu sedang bertumbuh dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka pikir kamu akan hancur, tetapi sebaliknya, kamu sedang membangun dirimu. Jadi, saat kita menjalani perjalanan ini, ingatlah bahwa kamu tidak butuh balas dendam, kebisingan, atau validasi. Yang kamu butuhkan adalah keheningan, waktu, dan harga diri. Ketika kamu berpegang pada itu, penyesalan akan mengurus sisanya. Katakan pada dirimu sekarang, saya memilih diam. Tulis di komentar di bawah ini. Tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Ingat, semakin lama mereka tanpamu, semakin sakit rasanya. Dan semakin sedikit kamu mengejar, semakin bebas kamu. Nomor 1, kelegaan awal. Mereka berpikir mereka baik-baik saja tanpamu. Namun, bukan kematian yang perlu ditakuti, tetapi jangan takut untuk memulai kehidupan. Marcus Aurelius pernah berkata demikian. Anehnya, banyak orang merasa telah mulai menjalani hidup setelah meninggalkannya. Mereka menyebutnya kebebasan dan perdamaian. Namun, sebenarnya yang mereka mulai adalah proses lambat yang dihancurkan oleh waktu. Ketika mereka pergi, mereka merasa seperti pemenang. Mereka percaya bahwa diam adalah kemenangan. Mereka yakin telah melarikan diri. Pada saat itu mungkin Anda juga merasa takut jika mereka benar. Tapi izinkan saya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bayangkan seekor burung terbang keluar dari sangkarnya, percaya bahwa ia menuju surga. Awalnya ia merasa luar biasa. Angin di bulunya, langit terbuka. Namun burung itu segera menyadari bahwa ia tidak terbang menuju kebebasan, melainkan menuju kelaparan, badai dan malam dingin tanpa pelindungan. Itulah perasaan mereka saat pertama kali melepaskanmu. Pada awalnya, mereka merasa langit terbuka. Mereka berkata pada diri sendiri, lebih baik aku sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Aku sudah move on. Mereka memposting momen bahagia, memberitahu teman-teman bahwa mereka berkembang, dan meyakinkan diri sendiri bahwa Anda hanyalah bab lain, bukan keseluruhan buku. Di hari-hari awal Anda bertanya-tanya, apakah saya penting? Apakah semua momen itu tidak berarti? Mengapa mereka terlihat bebas sementara saya merasa sakit? Itu adalah ketakutan yang berbicara. Ketakutan bahwa kelegaan mereka berarti harga diri Anda tidak nyata. Namun mari kita bongkar kebohongan ini. Kelegaan mereka bukanlah kebebasan. Itu hanya rasa mati rasa setelah keputusan impulsif. Itu bukan kejelasan, tetapi penyangkalan. Ego manusia seringkali menipu. Ketika mereka pergi, kesombongan berbisik, kau melakukan hal yang benar, kau kuat. Suara itu keras pada awalnya, menenggelamkan kebenaran. Namun ilusi selalu memudar. Kepercayaan mereka tidak bertahan lama. Itu tidak berakar pada kebenaran, tetapi pada penghindaran. Tanyakan pada diri Anda, jika mereka benar-benar damai, mengapa mereka perlu menunjukkan betapa bahagianya mereka? Mengapa selalu ada gangguan dan usaha untuk mencari perhatian? Anda sudah tahu jawabannya. Orang yang benar-benar bebas tidak perlu mengumumkannya. Mereka menjalaninya dengan tenang.
Namun mereka yang lari dari diri mereka sendiri butuh perhatian. Izinkan saya memberi Anda sebuah metafora. Bayangkan seorang pria jatuh ke dalam air es. Awalnya, keterkejutan membuatnya mati rasa. Namun, seiring waktu, rasa kebas itu memudar dan rasa sakit menjadi lebih dalam. Begitulah cara kerja kebebasan mereka. Rasa kebas awalnya terasa seperti lega, tetapi waktu akan menghancurkan ilusi itu, dan kebenaran akan terungkap. Mengapa sulit bagi mereka untuk mengakuinya? Karena mengakui penyesalan terasa seperti kematian bagi ego. Mengakui kesalahan berarti menghadapi kenyataan bahwa mereka telah membuang sesuatu yang berharga. Sebagai gantinya, mereka memperbesar kelemahanmu dan membesar-besarkan ketidaksempurnaan Anda untuk meyakinkan diri mereka bahwa melepaskanmu adalah langkah yang tepat. Namun, jauh di dalam hati mereka tahu, pertempuran antara ego dan hati telah dimulai. Disinilah stoicisme menjadi sekutu Anda. Saat mereka bergulat dengan penyangkalan, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Anda tidak perlu menjelaskan diri atau membuktikan nilai Anda. Biarkan keheningan yang berbicara. Keheningan adalah cermin, dan waktu adalah alat yang menghancurkan kepercayaan palsu mereka. Ingatlah, kelegaan mereka hanya sementara. Harga diri mereka rapuh, tawa mereka dangkal. Itu seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Tetaplah tegar hingga gelombang waktu datang. Saat itu terjadi, penyangkalan mereka akan runtuh, dan Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Namun Anda mungkin berpikir, bagaimana jika mereka tidak menyesal? Bagaimana jika mereka tidak melihat ke belakang? Itu adalah ketakutan lagi. Ketakutan adalah pembohong terburuk. Ingatlah, orang dapat menggantikan tubuh, tetapi tidak jiwa. Mereka dapat menemukan teman baru, tetapi tidak bisa menggantikan koneksi yang Anda miliki. Semakin lama mereka hidup tanpamu, semakin jelas hal itu. Pada awalnya mereka mungkin merasa baik-baik saja dan percaya bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Namun berilah waktu, topeng itu akan jatuh, pertunjukan itu akan berakhir, kebisingan akan memudar. Dan saat itu terjadi, keheningan berteriak lebih keras daripada kata-kata Anda. Disinilah Anda bangkit. Daripada mengejar atau membuktikan, investasikan energi itu pada diri Anda sendiri. Bangun kembali, perkuat diri Anda, bersinar dengan cara yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Dan cahaya itu adalah hukuman yang tidak mereka duga. Saat mereka tenggelam dalam kekosongan pilihan mereka, Anda berdiri lebih tegak dan lebih bebas. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka daripada melihat Anda berubah menjadi seseorang yang tidak bisa mereka jangkau lagi. Jadi, tetaplah tenang. Jangan pecahkan kesunyian. Jangan biarkan penampilan awal mereka menggoyahkan keyakinan Anda. Ingatlah kebenarannya. Kelegaan mereka adalah awal kejatuhan mereka. Semakin mereka berpura-pura baik-baik saja, semakin keras tabrakannya saat kenyataan datang. Dan saat itu terjadi, Anda tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Tegaskan bersama saya sekarang juga, diam adalah kekuatanku. Waktu adalah sekutuku. Harga diri adalah perisaiku. Tulis di komentar di bawah ini. Tunjukkan pada mereka. Tunjukkan dirimu. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda tidak akan lagi mengukur harga diri Anda berdasarkan penyangkalan orang lain. Dan tetaplah bersamaku, karena apa yang terjadi selanjutnya adalah tahap yang tidak mereka duga. Nomor 2, tanda-tanda halus dari kekosongan mulai terlihat. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seneca berkata, dan teman-temanku, ketika seseorang menjauh darimu, penderitaan yang mereka coba kubur tidak langsung terasa. Awalnya, mereka membayangkan telah lolos, tetapi kenyataan tak terkecoh. Ia menunggu, ia mengintai mereka dalam keheningan, ia berbisik di celah-celah. Karena inilah kebenarannya. Kehampaan tidak menghantam mereka seperti badai di awal. Tidak, ia menyelinap masuk seperti bayangan, muncul dalam cara-cara kecil, hampir tak terlihat, hingga mustahil untuk diabaikan. Bayangkan ini, mereka sedang pergi bersama teman-teman, tawa memenuhi ruangan, minuman di tangan. Untuk sesaat semuanya terasa baik-baik saja, tapi kemudian sebuah lagu diputar. Lagu yang dulu kalian berdua senandungkan di mobil, jendela terbuka, sinar matahari menyinari wajah kalian, dan tiba-tiba, selama 3 detik, mereka tak lagi berada di ruangan itu. Mereka kembali bersamamu. Hanya sekejap,
hanya kenangan yang berlalu, tetapi cukup untuk membuat senyum mereka pudar, meskipun tak seorang pun menyadarinya. Begitulah kekosongan dimulai, bukan dengan ledakan, tetapi dengan bisikan. Awalnya mereka menepisnya. Aku tidak merindukan mereka, kata mereka pada diri sendiri. Itu hanya pikiran acak. Tapi pikiran itu kembali lagi dan lagi. Mungkin itu tempat yang dulu kalian kunjungi bersama. Mungkin itu frasa yang dulu kalian ucapkan yang diulang-ulang orang lain. Mungkin itu cara mata seseorang mengingatkan mereka pada matamu. Itu bukan sesuatu yang dramatis. Hanya luka kecil, pengingat kecil bahwa yang hilang dari mereka bukan hanya seseorang. Itu adalah kehadiran, ritme, detak jantung yang dulu bergema di hari-hari mereka tanpa mereka sadari. Mengapa terjadi seperti ini? Karena pikiran kecanduan akan keakraban. Ia melekat pada apa yang terasa seperti rumah. Bahkan jika ego berteriak, kita baik-baik saja. Mereka bisa keluar setiap malam, mengisi kalender mereka dengan hal-hal yang mengganggu, menggeser wajah-wajah di ponsel mereka sampai ibu jari mereka sakit. Tetapi semua itu tidak mengubah kebenaran. Keheningan di antara hal-hal yang mengganggu itu semakin keras. Kebisingan itu tidak lagi menghibur mereka seperti sebelumnya. Tawa terasa lebih dipaksakan, percakapan tidak lagi sedalam dulu. Dan di keheningan, di sudut-sudut sunyi hari mereka, ketidakhadiranmu bagaikan nada yang hilang dalam lagu yang tak mampu mereka selesaikan. Mereka mulai menyadari apa yang hilang dengan cara yang tak terduga. Ponsel mereka tak lagi menyala seperti dulu. Lelucon yang ingin mereka bagikan tak lagi punya tempat untuk mendarat. Mereka bangun di pagi hari dan menyadari suara pertama yang biasa mereka dengar telah hilang. Ini bukanlah wahyu yang agung, ini hanyalah kekosongan kecil, jenis yang hampir bisa kau abaikan pada awalnya. Namun waktu membuat kekosongan itu terasa lebih berat. Waktu mengubah bisikan menjadi gema, gema menjadi raungan. Namun mereka tetap tak mau mengakuinya. Tidak pada diri mereka sendiri, tidak pada orang lain. Harga diri mereka tak mengizinkan mereka. Sebaliknya, mereka tetap beraksi. Mereka terus beraksi. Postingan demi posting, tawa demi tawa, topeng demi topeng. Mereka bahkan akan menggandakan cerita yang mereka ceritakan pada diri mereka sendiri. Lebih baik aku pergi, ini bagus untukku. Aku tidak merindukan mereka. Namun jauh di lubuk hati, perang diam-diam telah dimulai. Ego berjuang untuk tetap memegang kendali, tetapi hati tahu lebih baik. Hati merasakan kekosongan yang membesar bagaikan api kecil yang tak mampu padam. Inilah kebohongannya. Mereka percaya waktu akan menghapusmu. Semakin lama mereka tanpamu, semakin ringan perasaan mereka. Tapi inilah kebenaran yang tabah. Waktu tidak menghapus, melainkan mengungkapkan. Waktu tidak membiarkan mereka lupa. Waktu memaksa mereka untuk mengingat. Karena semakin lama mereka tanpamu, semakin mereka mulai membandingkan apa yang mereka miliki dengan apa yang mereka miliki sekarang. Dan tak ada yang sebanding. Kedalaman, kenyamanan, kemudahan untuk benar-benar dikenal oleh seseorang, semuanya hilang. Dan tak ada gangguan yang mengisinya. Jadi kawan-kawan, selagi mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka baik-baik saja saat tampil di depan dunia, kenyataan membongkar penyangkalan mereka sepotong demi sepotong. Mereka menggulir ponsel larut malam dan hampir mengetik namamu sebelum berhenti. Mereka mendengar sebuah cerita dan secara naluriah berpikir, aku harus menceritakan ini pada mereka, hanya untuk mengingat bahwa mereka tak bisa. Mereka melihat sekeliling ruangan yang ramai dan merasa benar-benar sendirian karena satu-satunya orang yang membuat kerumunan menghilang sudah tak ada lagi. Itulah kehampaan, itulah bayang-bayang penyesalan yang merayap masuk. Dan disinilah kau harus bangkit, disinilah kau harus menahan keinginan untuk memecah kesunyian, untuk memeriksa apakah mereka merasakannya, untuk melihat apakah ketidakhadiranmu disadari. Karena saat kau mengulurkan tangan, saat kau memutuskan, kau mengatur ulang siklusnya. Kau memberi mereka kelegaan yang mereka dambakan. Kau memberi mereka bukti bahwa kau masih menunggu dan pelajaran yang coba diajarkan waktu kepada mereka justru tertunda. Jangan merampas kebangkitan mereka sendiri. Jangan mengganggu rancangan waktu. Sebaliknya, berdirilah teguh. Biarkan kesunyian itu meregang. Biarkan ketidakhadiran itu semakin dalam. Karena inilah janjinya. Semakin lama mereka tanpamu, semakin berat rasanya. Dan suatu hari nanti, mereka tidak akan hanya merasakan kekosongan. Mereka akan ditelan olehnya.
tegaskan itu bersamaku sekarang. Aku tidak akan hancur. Keheninganku adalah kekuatan. Tulis di kolom komentar teman-temanku. Tunjukkan pada mereka. Tunjukkan dirimu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau cukup kuat untuk membiarkan waktu bekerja. Dan tetaplah bersamaku. Karena tahap selanjutnya, saat badai benar-benar menghantam. Saat itulah hidup tanpamu tak lagi terasa hampa. Dan mulai terasa tak tertahankan. Nomor 3, kesadaran. Hidup tanpamu tak seindah yang mereka bayangkan. Kau bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Tanamkan kemungkinan ini dalam pikiranmu dalam semua yang kau lakukan, katakan, dan pikirkan. Marcus Aurelius pernah berkata begitu. Dan teman-teman, mari kita bersikap realistis. Ketika mereka pergi, mereka percaya hidup tanpamu akan terasa seperti awal yang baru, halaman yang bersih, langit yang terbuka. Mereka membayangkannya akan lebih baik, lebih ringan, lebih mudah. Mereka pikir kebahagiaan akan datang dengan cepat, kebebasan akan terasa manis. Namun kini sang guru yang tak terkalahkan mengungkapkan kebenaran yang lebih kejam. Hidup tanpamu tak lebih baik, lebih hampa. Bayangkan ini, mereka berdiri di depan meja perjamuan. Sekilas meja itu tampak berlimpah. Piring-piring bertumpuk tinggi, warna-warni di mana-mana, pilihan tak terbatas. Mereka berpikir, ya, inilah yang selama ini kurindukan. Tapi saat mereka menggigit makanan, rasanya tak memuaskan. Rasa kenyang itu palsu. Sebanyak apapun mereka makan, mereka tetap pergi dalam keadaan lapar. Begitulah rasanya hidup mereka sekarang. Sibuk, penuh warna, penuh kebisingan dan wajah, tetapi hampa di lubuk hati. Awalnya mereka berkata pada diri sendiri bahwa ini adalah bagian dari proses. Merasa canggung itu wajar, bisik mereka. Akan membaik seiring waktu. Namun alih-alih menyembuhkan, waktu justru menyingkap kekosongan itu. Orang-orang baru tak mengisi kekosongan itu. Percakapan tak lagi berbobot, pengalaman tak lagi menghadirkan kegembiraan yang sama, dan apa yang dulu mereka anggap nostalgia mulai terasa seperti bukti. Bukti bahwa menjauh bukanlah kebebasan, melainkan awal dari kesepian. Begini teman-teman, manusia memang ditakdirkan untuk mendambakan kedalaman. Mereka bisa mengejar sensasi permukaan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya rasa senang itu memudar. Dan ketika itu memudar, mereka terpaksa membandingkan. Bukan karena mereka ingin, tetapi karena pikiran secara alami mengukur apa yang ada dengan apa yang ada. Dan setiap perbandingan semakin dalam. Caramu menertawakan lelucon mereka tanpa usaha. Cara kehadiranmu membuat keheningan terasa nyaman, bukan canggung. Caramu benar-benar memahami mereka di dunia yang penuh dengan orang-orang yang hanya melihat permukaannya saja. Itulah koneksi semacam itu tak tergantikan. Hanya bisa diratapi. Tapi mengapa mereka begitu berjuang di tahap ini? Karena kesombongan tak mengizinkan mereka mengakuinya secara langsung. Mereka akan mencoba merasionalisasi. Aku hanya butuh lebih banyak waktu. Aku hanya perlu berusaha lebih keras. Mereka akan memaksakan diri menjalin hubungan baru, gangguan baru, mengejar koneksi yang sama yang pernah mereka miliki denganmu. Tapi sekeras apapun mereka mencoba, kebenaran tetap menatap mereka. Percikannya tak ada, kedalamannya tak ada, kenyamanannya tak ada. Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan itu muncul. Apakah aku salah? Izinkan aku memberimu metafora lain. Bayangkan mendaki gunung, percaya ada pemandangan menakjubkan yang menanti di puncak. Kau berusaha, berkeringat, berjuang, yakin itu akan sepadan. Tapi ketika akhirnya mencapai puncak, yang kau lihat hanyalah kabut. Kabut kosong tak bernyawa. Begitulah perasaan mereka sekarang. Mereka percaya menjauh akan mengangkat derajat mereka, tapi alih-alih sukacita, mereka berdiri dalam kabut kekosongan, dihantui oleh apa yang mereka tinggalkan. Dan inilah bagian tersulit bagi mereka. Penyesalan tak hanya berbisik, tapi mulai meraung. Mereka mengulang alasan yang mereka katakan pada diri sendiri untuk pergi, tapi alasan itu tak lagi relevan. Alasan itu tampak valid di tengah panasnya emosi, di tengah mabuknya harga diri. Tapi di bawah beban kenyataan, alasan-alasan itu runtuh. Pembenaran berubah menjadi alasan. Alasan berubah menjadi rasa malu. Sementara itu, Anda tak lagi berada di tempat mereka meninggalkan Anda.